warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ilsoleha. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai organisasi pertama yang berdiri di Indonesia, yaitu organisasi Budi Utomo. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai awal perkembangan dan juga perjuangan menentang pemerintah kolonial. Kita ketahui bersama bahwa masyarakat yang dijajah otomatis akan timbul sebuah perasaan dan juga usaha untuk melepaskan diri dari penjajah tersebut. Usaha-usaha tersebut dapat kita lihat dengan perlawanan dengan persenjataan dan juga dilakukan secara diplomasi. Pada awal abad ke-20 terjadi perubahan yang begitu besar terhadap Indonesia seiring berkembangnya tersebut karena terjadinya perubahan politik, terjadinya perubahan kebijakan Belanda dengan diterapkannya politik etis pada tahun 1899. Kita ketahui bersama bahwa Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama yang berdiri di Indonesia dan juga organisasi yang bentukannya itu modern. Dilihat dari berdirinya organisasi ini tentu berkaitan dengan keadaan yang di luar negeri, di mana telah munculnya semangat-semangat nasionalisme, paham-paham baru, dan juga kejadian-kejadian yang menyadarkan rakyat Indonesia akan bangsanya saat ini. Namun ada juga hubungannya dengan organisasi yang pernah berdiri di Indonesia sebelum tahun 1908. Dalam majalah Retno Dumilah yang terbit pada tahun 1895 dan juga Pewarta Priyayi, dalam majalah tersebut menyatakan bahwa kaum elit pribumi telah melakukan perjuangan tentang kehendak mereka sendiri. Dari peristiwa tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa terjadinya sebuah usaha untuk memperjuangkan hak mereka yang selama ini dirampas oleh para kaum penjajah. Dalam majalah tersebut menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Jawa. Dari majalah tersebut banyak membahas mengenai keadaan penduduk Jawa yang semakin buruk, terutama pada kalangan priyayi. Oleh karena itu, Dr. Wahidin melakukan propaganda dengan memberikan beasiswa kepada anak muda pribumi yang pandai, dan juga para pelajar yang belajar di Stovia itu banyak mendapat dukungan intelektual karena berada di Stovia sendiri, karena berada di daerah yang modern atau di daerah perkotaan. Karena awalnya para pelajar-pelajar tersebut mereka berasal dari daerah yang kecil-kecil yang otomatis sedikit mengalami keterisolasian. Berkat dari bujukan atau rayuan gagasan Dr. Wahidin, Sutomo membentuk sebuah perkumpulan di Stovia sendiri. Kata Stovia sendiri ini mengandung arti yang sangat penting bagi orang Jawa. Arti kata Budi ini artinya keseimbangan gitu. Dengan adanya Budi Utomo ini dianggap Budi ini berada di puncak akal manusia dan juga sebagai pengendali pikiran-pikiran manusia. Organisasi kaum muda ini didirikan oleh Sutomo pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908 pada pukul 9 pagi. Dan tidak hanya dihadiri oleh sekolah atau pelajar Stovia sendiri, tapi banyak dihadiri oleh sekolah-sekolah lain. Kemudian Budi Utomo menata sistem organisasinya dengan melakukan kongres pertama, yaitu pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908, di mana dalam kongres tersebut Dr. Wahidin terpilih menjadi ketua. Namun pada hari kedua terpaksa digantikan oleh Panji Brotoatmojo karena alasan beliau terganggu. Pada awalnya organisasi Budi Utomo ini hanya merekrut para kaum priyayi atau para kaum bangsawan saja. Namun pada tahun 1920
karena perkembangan pergerakan nasional atau semangat pergerakan nasional yang semakin besar, maka Budi Utomo merekrut dari anggota-anggota atau rakyat-rakyat biasa. Pada awalnya, Budi Utomo ini juga bukan organisasi yang bergerak pada bidang politik, tapi organisasi yang bergerak pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Namun seiring dengan semakin berkembangnya pergerakan nasional, maka berubahlah menjadi sebuah organisasi yang berkaitan dengan perpolitikan. Kemudian Budi Utomo ini dianggap oleh Belanda mengancam kedudukan Belanda di Indonesia. Oleh karena itu, setiap pergerakan yang dilakukan oleh Budi Utomo itu selalu diawasi atau berada di pengawasan oleh Belanda. Kemudian organisasi ini berubah menjadi politik. Budi Utomo ini melakukan sebuah gerakan-gerakan politik terhadap Belanda. Yang satu, melancarkan isu politik mengenai mempertahankan diri sendiri itu lebih penting dari serangan bangsa lain. Yang kedua, yaitu warga pribumi atau bangsa pribumi itu wajib militer. Yang ketiga, yaitu Budi Utomo atau anggota Budi Utomo boleh mengikuti Volksraad atau Dewan Rakyat, dan Budi Utomo membentuk sebuah komite nasional untuk menghadapi pemilihan dari anggota Volksraad. Baiklah, itulah video singkat dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.